Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan menjelaskan pertanyaan saudara kita ini. Ada pertanyaan masuk mengenai adanya burung walet. Berapa lama guru? Berapa lama bang? Ya, dia panggil abang. Semua jadi. Berapa lama bang itu on perdana baru bisa dimasuki? Maksudnya berapa lama baru bisa dideteksi di dalam ruangan RBW tempatnya walet menginap. Jadi begini saudaraku ya. Oke, saya akan menjelaskan berapa lama itu mengenai adanya lama. Kalau pertama pesan penjelajah 75 saudaraku itu 4 bulan pengecetan pertama ya, 4 bulan baru diadakan pengecetan pertama. Mungkin saudara bertanya, kenapa 4 bulan bang? Kenapa bukan 1 bulan? Kenapa bukan 2 bulan? Itu. Jadi oke, saya lebih memperjelaskan saudaraku ya mengenai adanya kenapa saya katakan nanti 4 bulan ke depan baru saudara bisa masuk di dalam ruangan RBW. Karena walet itu saudaraku belum ada bahasa populasi kalau masih on perdana. Ya, istilahnya masih mulai aktif, masih mulai bunyi. Jadi pesan penjelajah 75 saudaraku, kenapa selalu saya menindis di 4 bulan ke depannya? Kenapa bukan 1 bulan? Kenapa bukan 5 bulan? Dan kenapa bukan 2 bulan dan 3 bulan? Karena kalau terlalu lama juga saudaraku, biasanya itu di dalam ruangan RBW kan sebenarnya lebih lama lebih bagus kalau kita tidak masuk di dalam ruangan RBW, karena walet itu selalu mengincar tempat yang jarang diganggu. Maksudnya jarang diganggu, jarang kita selalu masuk di dalam ruangannya si walet ini. Karena yang diutamakan saudaraku itu walet yang belum ada tempatnya, masih liar, masih walet yang di luar tinggal, belum di gedung. Itu yang kita betahkan, itu yang kita ingin supaya walet ini bisa betah di dalam ruangan RBW, bisa tinggal. Seumpamanya ada walet lagi tinggal baru sekitar kurang lebih baru 20 hari, 10 hari atau 20 hari, itu masih rawan. Jadi kalau walet itu, makanya biasanya kalau kita pengecetan pertama pengecetan dari on perdana itu termasuk biasa ada sarang jadi. Biasa ada sarang jadi kalau kita pengecetan pertama selama 4 bulan. Itu sarang penjelajah 75. Kan banyak pengecetan saudaraku, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada 5 bulan, dan malahan ada yang lebih di atasnya dari 5 bulan. Ketergantungan dari saudaraku, sebenarnya itu yang sebenarnya tidak ada bahasa larangan, tidak ada bahwa itu tidak boleh. Hanya yang kita pikirkan gimana cara supaya waletnya itu dari luar yang tinggal di dalam aman, tidak terganggu, sampai dia itu beradaptasi, sampai dia betah. Bahasa betah itu saudaraku berarti dia itu siap punah di dalam ruangan RBW. Justru itu selalu saya katakan pengecetan pertama jangan selalu diganggu. Waktu lamanya pengecetan pertama mulai dari on perdana, maksudnya pertama bunyi 4 bulan baru kita bisa mendeteksi di dalam ruangan RBW. Mungkin saudara mengatakan apanya dideteksi semua, bukan bahwa itu waletnya saja. Tetapi utamakan itu saudaraku adalah kita memeriksa, kita mendeteksi di dalam kotorannya itu di dalam gedung. Apa sudah ada kotoran, berapa titik kotoran di dalam yang bisa kita lihat, apa sudah ada polesan, apa ada saran itu. Jadi itu arti dari pengecetan 4 bulan ke depannya. Itu saudaraku ya, karena burung liar itu saudaraku kalau kita sering masuk, biasa itu masih canggung, masih belum jinak. Jadi kalau sudah 4 bulan ke depan saudaraku itu ya sudah mulai, kalau memang bangunannya di dalam itu sudah terpenuhi yang dicari walet, yang diinginkan walet dia dapatkan, insya Allah saudaraku akan dia betah. Itu. Dan kemudian itu jenjang, dan kemudian usahakan ke depannya lagi 3 bulan ke depan, berarti 2 kali pengecetan itu selama 8 bulan. 3 bulan ke depan lagi baru masuk pengecetan yang kedua.
Terus baru yang pengecetan yang ketiga 2 bulan lagi masuk. 4 bulan baru turun ke 3 bulan, baru 2 bulan, baru per bulan, 1 bulan sekali. Itu cara mendeteksi ruangan supaya ini ruangannya si walet ini aman. Nah, kalau umpamanya sudah masuk per bulan, sudah silakan tiap bulan masuk mendeteksi. Hanya pertama yang kita hadapi itu selama 5 bulan, selama 4 bulan. Nah itu. Jadi bukan bahwa itu selama 4 bulan langsung meledak langsung sarang, enggak juga. Itu bertahap saudaraku. Makanya walet itu lama prosesnya. Perkembangbiaknya walet itu lama, lambat. Nah, tergantung dari di dalam ruangan RBW. Kalau memang bagus fasilitasnya, tidak sering diganggu, begitupun juga mengenai adanya lembabnya, suhunya juga bagus, dan gelap ruangan, jangan terlalu banyak kamar-kamar di dalam supaya walet itu bebas bermanuver. Karena walet juga ingin mencari tempat yang kebebasannya itu tidak terganggu, tidak terhalang. Kan yang dipikirkan seumpamanya ada kanakannya saudaraku, dia bebas bermanuver. Maksudnya kanakan yang belajar terbang di dalam. Tetapi kalau di petak-petak itu saudaraku di kamar-kamar, biasa itu kanakan biasa terbentur. Nah itu. Jadi itulah tujuan saya saudaraku, kenapa saya itu dalam ruangan RBW selalu saya infokan ya, selalu saya sarankan bahwa jangan disesatkan walet, jangan diakal-akali yang tidak sesuai dengan walet, hanya akalan kita, akalan manusia. Makanya selalu saya katakan ya, penjelajah 75 itu secara alamiah. Kealamiannya walet kita perlu memahami apa yang diinginkan walet di dalam ruangan RBW. Jangan sampai hanya kita yang menginginkan, belum tentu walet ini. Nah itu. Jadi makanya selalu saya katakan ikuti kemauannya walet, jangan walet yang mengikuti kemauan saudara, tidak akan bisa. Itu terbalik saudaraku ya, terbalik. Jadi saudara itu perlu memahami. Sangat-sangat rawan itu walet, sangat-sangat sensitif itu walet. Selalu saya katakan walet itu saudaraku itu sensitif, peka, dan bersahabat. Nah itu selalu ada bahasa. Dari dulu saya sering keluarkan itu bahasa-bahasa itu saudaraku, supaya saudaraku itu di lapangan, sobat-sobatku bisa mencerna, bisa mendeteksi mengenai adanya di dunia perwaletan kalau saudara ingin sukses. Sedangkan ini kesuksesan saudaraku butuh perjuangan. Nah, butuh kesabaran, butuh doa dan usaha. Nah, itu intinya saudaraku ya. Jadi itu yang saya jelaskan secara mendetail. Seperti kemarin ini, ada yang saya pandu saudara-saudara kita kemarin itu baru berapa bulan alhamdulillah. Dulunya dia itu kurang lebih dia punya sarang itu 60. Nah, kurang lebih 60-70. Tetapi sekarang dia masuk pengecetan, alhamdulillah sarangnya sudah mendekati 200 coba dalam singkat waktu. Karena jarang diganggu. Nah itulah makanya saya katakan jangan selalu memasuki, jangan selalu ada. Karena itu yang paling berat kita hadapi saudaraku itu faktor menunggu. Karena itu menunggu itu berarti faktor kesabaran. Ya itu. Tetapi kalau kita sudah lewat itu saudaraku, kita sudah melihat apa yang kita inginkan, insya Allah ada saatnya nanti saudara akan mondar-mandir masuk di dalam ruangan RBW. Nah, bersabarlah dulu ya, semua saudaraku. Sedangkan petani sawah juga bersabar dulu, tidak langsung panen. Begitu semua peternak ayam ya, bersabar dulu saudaraku, tidak langsung bahwa itu ayam langsung besar. Pasti bersabar dulu, butuh perjuangan ya. Nah itu pesan saya. Begitupun juga walet, apalagi walet saudaraku ya. Nah, keinginannya dia, kalau kita hanya keinginan kita itu berat. Nanti walet akan menjawab keinginan kita. Nanti dia memperlihatkan apa yang kita inginkan. Yang penting saudara mampu melewati. Nah itulah bahasa penjelajah 75, sabarlah. Nah, insya Allah kita sama-sama berjuang saudaraku. Semoga apa yang kita inginkan bisa mendapatkan apa yang didapatkan di dalam ruangan RBW saudara. Nah itu yang kita inginkan adalah populasinya walet ya, produktif atau koloninya walet, akhirnya mendapat hasil yaitu adalah sarang. Dan itu sarang nanti akan jadi uang. Kalau kita sudah panen kita jual. Nah, sasarannya itu saudaraku ya. Jadi itu pesan penjelajah 75. Tolong dicamkan baik-baik saudaraku, mudah-mudahan saudaraku ini bisa memahami. Karena ini pertanyaan saudara kita, berapa lama yang bagusnya baru kita pengecetan pertama. Saya sudah jelaskan saudaraku ya, berulang-ulang ya, bergulir-gulir. Selalu saya utarakan mengenai adanya bahasa pengecetan pertama ya. Jadi oke saudaraku, itulah informasi saya berikan tadi. Namun sedikit ini insya Allah mudah-mudahan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku
ya di lapangan bisa memahami apa yang saya utarakan. Lakukan itu saudaraku ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Seperti saudara kita yang sudah mendirikan gedung yang melebihi dari 1-2. Nah, sebabnya dari situ, mesti dilewati itu saudaraku. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semua saudaraku tanpa terkecuali, insyaallah.